Shalom sahabatku, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan atas hidup setiap kami. Pagi hari ini, kembali kami buka hati kami untuk diisi melalui kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu ini yang akan menuntun kehidupan kami sepanjang hari ini. Haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema mencari kebenaran atau sekedar pembenaran. Sebuah tema yang mengajak kita untuk belajar rendah hati dengan memeriksa kembali sikap hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Lukas 23 ayat 8 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang sebab sudah lama ia ingin melihatnya karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula, ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Setelah pertama kali Tuhan Yesus diadili oleh Pilatus, kemudian Pilatus mengirim dia kepada Herodes. Kisah peristiwa ini terjadi ketika Herodes akhirnya bertemu dengan Tuhan Yesus, dimulai dengan apa yang dituliskan di Lukas 23 ayat 8 sampai 9. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang sebab sudah lama ia ingin melihatnya karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula, ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Saya melihat di semua terjemahan yang ada, memang ternyata benar bahwa Herodes sangat bergirang atau bergembira untuk bertemu dengan Yesus, dan bahkan telah lama dia ingin melihatnya. Jadi, kalau istilah hari-hari ini, Herodes adalah salah satu fans atau pengagum berat dari Tuhan Yesus. Ada begitu banyak pertanyaan demi pertanyaan yang diajukan Herodes. Dia sungguh antusias untuk bertemu dan bertanya-tanya pada Tuhan. Namun Injil Lukas mencatat demikian. Tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Kenapa Tuhan sama sekali tidak menggubris pertanyaan demi pertanyaan dari Herodes? Bukankah Herodes begitu bergirang untuk bisa bertemu saja dengan Tuhan, dan bahkan dia telah lama ingin melihatnya? Kemudian kisahnya berlanjut. Tuduhan demi tuduhan jahat dilontarkan kepada Tuhan. Lukas 23 ayat 10 sampai 11 berkata demikian. Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Pada titik ini, tiba-tiba
muncullah warna asli Herodes. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Bagaimana mungkin seorang yang tadinya begitu bersemangat dan sangat girang untuk bertemu dengan Yesus, bahkan memiliki 1000 macam pertanyaan kepadanya, namun tiba-tiba berbalik dan memusuhi Tuhan dengan menista dan mengolok-olokkan dia. Inilah alasan mengapa Tuhan Yesus sama sekali tidak menggubris dan menjawab semua pertanyaan Herodes. Dia tahu apa yang ada di dalam hatinya. Di Yeremia 17 ayat 10, Tuhan berkata, "Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya." Apabila kita mengaplikasikan hal yang sama yang dilakukan oleh Herodes dengan apa yang kita buat hari-hari ini, ada begitu banyak orang yang datang beribadah dengan penuh kegembiraan dan sangat antusias. Bahkan ada yang sedikit berlebihan sampai seperti meluap-luap. Hal ini belum tentu karena sukacita ilahi. Tuhan Yesus sendiri ketika berbicara tentang perumpamaan benih yang ditaburkan, dia berkata, Matius 13 ayat 20 sampai 21. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Pagi ini, belajarlah satu perkara apabila kita pergi untuk menghampiri Tuhan, selidiki niat hati kita masing-masing. Apakah aku datang dengan sungguh untuk mencari wajah-Nya dan siap untuk diubahkan dan berubah, mencari kebenarannya, ataukah aku hanya mencari pembenaran? Jika aku ingin mencari kebenarannya, lembutkanlah hatiku sendiri, agar benih itu dapat berakar dan bertumbuh. Haleluya, sahabatku, biarlah firman Tuhan pagi ini menjadi terang bagi langkah kita dan kekuatan bagi perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah Engkau sampaikan untuk setiap kami. Tuhan, terus ajar kami untuk mau hidup sesuai dengan apa yang Engkau katakan. Kami mau melembutkan hati kami agar firman yang Kau berikan buat hidup kami itu boleh berakar dan bertumbuh. Amin. Jesus loves you and so do I.